Anggota Satreskrim Polres Cimahi membongkar sindikat peredaran uang palsu di Kampung Sindangsari, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Setelah penyelidikan dan penyidikan, polisi menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Mereka berinisial G, D, dan A memiliki peran berbeda dalam kasus ini. Saat diperiksa polisi, ketiganya mengaku membuat dan mengedarkan uang palsu untuk keuntungan pribadi. Sejumlah uang palsu sudah dikirim ke Indramayu, Jawa Tengah, dan Palembang. Kemudian pada saat penjualannya itu 4 dari 1, di mana dengan uang 4 juta, uang palsu 4 juta itu dibayar 1 juta rupiah. Ya, jadi 4 dari 1. Dalam kasus ini, polisi telah menyita 394 lembar uang palsu pecahan Rp100.000, 603 uang palsu pecahan Rp50.000, serta alat cetak uang. Kini para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 2 berita tadi, kami juga hadirkan sejumlah berita lainnya. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Jurnal Lintas iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, aksi pencurian modul tower jaringan seluler oleh 2 pelaku terekam kamera pengintai CCTV di Pampangan, Lubek, Kota Padang. Kedua pelaku berhasil diringkus saat akan bertransaksi menjual barang hasil curian dengan petugas yang menyamar. Dua pelaku pencurian modul tower jaringan seluler berhasil diringkus tim Klewang Satreskrim Polresta Padang saat akan bertransaksi menjual barang bukti kepada seorang anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli. Sebelumnya, rekaman CCTV memperlihatkan 2 pelaku turun dari atas tower membawa modul pemancar sinyal yang berisikan kawat tembaga di daerah Rampangan, Lubek, Kota Padang. Para pelaku berlagak seperti petugas tower provider yang sedang memperbaiki kerusakan. Dari kedua pelaku, polisi menyita barang bukti curian berupa modul atau penangkap sinyal. 2 pelaku dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Polresta Padang untuk pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Di daerah Gadot, Kecamatan Luki, untuk pelaku kita amankan beserta barang bukti dan kita bawa ke Mako Polresta Padang. Itu juga terekam CCTV atau bagaimana nih, Pak? Untuk pelaku terekam CCTV. Para pelaku beraksi mencuri sebuah modul tower jaringan seluler di 2 lokasi yang berbeda. 2 orang lainnya dalam pengejaran petugas. Atas kejadian pencurian tersebut, pihak provider mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah dan sempat terjadi gangguan sinyal salah satu provider beberapa hari di Kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Pemirsa, buron selama 3 bulan, seorang remaja pelaku penyerangan warga dengan senjata tajam di Makassar, Sulawesi Selatan akhirnya ditangkap. Pelaku mengaku sedang mencari musuhnya yang tinggal di sekitar permukiman. Dua pengendara sepeda motor tiba-tiba menyerang warga yang melintas di Jalan Kampung Nelayan Bahari, Nusantara, Makassar, Sulawesi Selatan. Lantaran panik, korban terjatuh dari sepeda motornya. Ia ketakutan melihat pelaku mengacungkan anak panah dengan ketapel. Di tengah kepungan pelaku, korban melawan sambil menyelamatkan diri. Akibat penyerangan itu, korban terluka di pinggang dan paha. Berbekal rekaman CCTV, polisi menangkap 1 dari 4 pelaku penyerangan. Polisi juga menyita 2 anak panah beserta ketapelnya. Pelaku mengaku ia sedang mencari musuhnya yang tinggal di sekitar permukiman tersebut. Terduga pelaku ini mencari salah satu musuhnya di wilayah tersebut. Tetapi pada saat terduga pelaku ini menuju ke TKP,
terduga pelaku ini berpapasan dengan seseorang yang hendak pulang kerja, sehingga terjadi pengancaman yang dilakukan oleh terduga pelaku. Saat ini polisi masih mengejar 3 pelaku lainnya yang buron. Namun 1 orang di antara mereka dikabarkan telah meninggal dunia. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Diduga rebutan lelaki, seorang wanita menganiaya rekan kerjanya sendiri di Maros, Sulawesi Selatan. Mirisnya aksi penganiayaan disaksikan rekannya sekaligus merekam penganiayaan tersebut. Inilah aksi penganiayaan yang dilakukan R, 19 tahun, kepada rekan kerjanya AB, 19 tahun, yang terjadi di kawasan Pergudangan 88, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Awalnya, mereka janjian untuk mengklarifikasi permasalahan terkait seorang pria. Namun, klarifikasi berubah menjadi aksi kekerasan setelah pelaku meminta untuk memeriksa ponsel korban, tetapi tidak diizinkan. Pelaku yang naik pitam langsung menyerang korban hingga korban terjatuh. Pasca kejadian, tim Satreskrim Polres Maros yang menerima laporan dari korban akhirnya mengamankan pelaku di kediamannya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku nekat menganiaya korban akibat persaingan asmara. Pelaku menduga korban juga menaruh hati kepada pria yang merupakan kekasihnya. Dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap dirinya. Setelah tim menelusuri melakukan penyelidikan, rupanya penganiayaan ini dilakukan oleh salah satu temannya yang merupakan diduga adanya perselisihan terkait dengan hubungan asmara dengan seorang pria. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka robek di bagian pipi dan pelipis matanya, sementara pelaku masih diperiksa secara intensif di Mapolres Maros untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Dalam kasus judi online melibatkan pegawai Komdigi, Polda Metro Jaya tangkap 24 orang dan menyita uang 167 miliar rupiah. Jurnal Lintas iNews Pagi segera kembali.